الملائكة عليه شرا على سبيل الشرعان للمساكين يعملون بالله فارقوا حبيبها وكان وراءهم خالد يأخذ كل سفينة غصبا فأما فكان الله المؤمنين والمؤمنات والقومان رجالا وكفرا فأمرنا أن يجزيهم الله رسولا خيرا منه زكاة وقرب رحمة فأما الإنسان فكان لله في بيته المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فقال ربك أجب الله بكم ويزوجا كنزهما رحمة من ربك فكف عنه عن أمره ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن الزوجين يقول الرجل عليكم بذكرى إنا فكرنا نورنا وآتيناه من كل شيء صبرا فأكرمنا الله على ذلك ومن الشمس والهذا وفي عليها يدور لنا فوقا قلنا يا للمرجعين على الشمس والرفاع فكرت به حكما قال أنا فسوف نعذبه خيرا إلى ربه فيعذبه عذابا كبرا فأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى سنقول له من أمرنا يسرا ثم أما سببا حتى إذا بلغ الله من الجهاد وعلى قوم نفس كأنهم في الجوع حجرا فذلك هو الأسماء بوالده كبرا ثم أما سببا حتى إذا بلغ يده وجدت الدنيا قلنا لا يكاد يحيطون قولا قالوا يا ربنا إنا يقول أبوك وجودها ولا نجعل ربنا على تجعل بيننا وبينهم سدا قال آمنتني به ربي ويرفع علي ويجعل بينهم وبينهم آتوني بوعدي حتى يفتح ومن سلفني وأنفقوا حتى إذا كان معنا قال آتوني أغفر عليه كبرا قد قالوا أن يعلموا واستطاعوا له نقلا قال هذا أنزل ربي فأنزلنا ربي حبك فقال ربي أمر فلما بلغوا يومئذ يقول فيها يوفر بالصوت بمعناه جمعا خرجنا بأنه يومئذ أمري مع الأمر الذين كان يعلمه بوراء نفسه وأنه لا يستطيع سمعا أفأمن الذين كفروا أن يستمعوا إلى ذكر رسول أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآية ربهم ولقائه فضل أعمالهم فلا نذيقهم يوم القيامة وزنا كانت جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يذوقون عنها أجولا قل لو كان الله جاهدا لكلمة ربي لنبذناه قبل أن نبذل ربي ورضينا بإذنه ولدا فإنما نوحي إلي أننا إله إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Buka kitab bahwa Al-Munirah dalam bab Uthiyah. Terakhir bahasa kita dalam bab Uthiyah yang poin pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ya, jelas ya. Kemudian masuk yang kelima. Dua-duanya jangan terlalu bermain. Ya, sekarang poin yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah lil-mu'allif hadzal kitab. Sayyid Ali al-Habib Ali bin Hasan Daharun Nahdlatul Ulama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahmanir-Rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima silakan. Man nadhara udhiyatan muayyanatan fa'an qala. Man nadhara barang siapa nadhar yang bernadar udhiyah kurban. Siapa yang bernadar untuk kurban muayyanatan kurban yang tertentu atau yang ditentukan. Ya, nadar kemarin disebutkan asal hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Kemudian dia bisa jadi wajib. Ya, dengan apa? Jadi wajib dengan dinadarkan. Maka dalam udhiyah dan muayyanatan. Siapa yang menadarkan udhiyah kurban muayyanatan yang ditentukan. Ka'anqala seperti kalau dia berkata sama siman, lillahi alayya al-udhiyah bihadihi. Lillahi karena Allah alayya atas diriku wajib atas diriku al-udhiyah untuk aku berkorban di hari dengan ini. Dengan ini berarti dia menuju ke binatangnya, ke hewannya. Ya, berarti dengan ucapan tersebut itu adalah ucapan nazar. Maka yang awal semulanya hukum udhiyah adalah sunnah muakkadah, kemudian berubah menjadi fardu, jadi wajib. Ya, sebab dia nazarkan. Diwafi makna dan semana dan dalam maknanya, maksudnya semana dengannya, sama maknanya, semana dengannya, sama dengan artinya adalah ja'atu hadhi udhiyatan. Itu ucapan ja'atu aku jadikan hadhi ini, yaitu hewan ini udhiyah sebagai kurban. Maka itu sudah jadi nazar dan jadi wajib. Ya, berubah hukum dengan ucapan. Maka hati-hati. Dari sini nanti secara ringkasnya adalah pelajaran yang dipetik adalah berhati-hati dalam berucap dan berkata-kata. Karena dalam ucapan dan kata-kata tersebut yang semulanya ibadah tersebut itu hukumkan sunnah muakkadah, sebab ucapan maka bisa berubah jadi hukum fardu. Jadi hukum wajib kayak gini tadi. Maka ucapan yang dijadikan nazar atau menjadikan dia fardu wajib adalah lillahi alayya al-udhiyah bihadihi. Yang kedua adalah ja'atu hadhihi udhiyah. Ya, aku jadikan ini hewan udhiyatan untuk udhiyah untuk kurban. Au nadara udhiyatan atau dia bernadar udhiyatan kurban di zimmatihi dalam tanggungannya. Dalam tanggungan. Ya. Ka'anqala seperti dia mengucapkan begini, karena seperti dia mengucapkan seperti bahwa dia mengucapkan lillahi alayya udhiyatu. Karena Allah lillahi alayya atas diriku harus atau wajib atas diriku udhiyatun berkurban. Ya, diniatkan gitu, dia ucapkan begini, ya kan? Lillahi alayya udhiyatun. Maka ucapan itu juga ucapan nazar tapi fi'il mati dalam kandungannya. Maksudnya apa? Ketika dia punya, dia langsung tunaikan nazarnya. Kalau tadi kan muayyana, udhiyah muayyana. Udhiyah hewan yang dikurbankan yang pasti, yang sudah ditentukan. Yang tadi paham maksudnya ini? Ya. Jadi yang pertama adalah perhatikan. Yang pertama adalah udhiyah muayyanah. Dia nadarkan dengan hewan kurban yang telah ditentukan. Satu. Yang kedua adalah udhiyah bidin mati. Ya, kurban yang dalam tanggungan. Maksudnya apa? Dia nggak tentukan langsung, nggak ada hewannya. Tapi dia katakan lillahi alayya udhiyatun. Karena Allah Subhanahu wa taala wajib atas diriku udhiyatun untuk berkorban. Ya, wajib atas diriku berkorban. Tsumma ayyanaha, kemudian dia tentukan ayyanaha, dia perjelas, dia tentukan hak pada udhiyah tersebut. Ya. Dia tentukan hewannya. Setelah dia mengucapkan itu, dia tentukan hewannya. Ini hewannya. Maka gimana hukumnya? Lazimahu daf'uha fi waqtiha. Lazimahu, maka wajib pada dia daf'uha menyembelih hewan tersebut di waqtiha, di waktunya. Waktunya apa? Waktunya berkurban. Kapan waktu menyembelih kurban? Satu, kapan? 10, 11, 12, 13. Ya itu. Tanggal 10 hari Idul Adha, kemudian hari Tasyrik. Ya, coba nih ya, gitu ya. Nah, itu waktunya. Maka kalau ketika dia awalnya dia nadarkan udhiyah bidin mati dalam tanggungan, kemudian dia ucapkan tadi. Jadi dia ucapkan lillahi alayya udhiyah. Dan seperti itu ucapannya. Maka ucapannya jadi ucapan nazar.
kemudian dia tentukan hewannya, ini hewannya, maka wajib bagi dia untuk dia sembelih hal tersebut di waktunya sembelih, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 13 di hari sembelih. Itu ada, jadi ya, nah, ada. Kemudian sekarang kira, ya, jadi nanti ada konsekuensi hukumnya yang namanya nadar. Yang namanya nadar adalah wajib, ya, kewajiban. Konsekuensi hukumnya adalah hewan yang dinadarkan untuk disembelih, maka itu wajib untuk ditasarrufkan semuanya, nggak boleh dimakan, dia sedekahkan semuanya sama orang. Secuil pun nggak boleh dia makan dagingnya. Ya, kalau dia makan dagingnya meskipun hanya sedikit atau secuil sedikit pun, maka hukumnya dosa, haram baginya. Ya, tapi kalau sunnah muakkadah hewannya, korbannya sunnah muakkadah, maka dia boleh ngambil bagian, dia ngambil sepertiga. Ya, dia ngambil sepotong, dia ngambil 2 potong, maka tidak apa-apa. Ya, bahkan sunnah untuk dia ambil, untuk dia ngambil atau dia makan sedikit daripada bagian hewan kurbannya. Kalau itu kurban nah, kalau kurban wajib makan, nggak boleh sama sekali sedikit pun dia ngambil. Nah, ya, saya contoh nih, misalnya contoh, ya, ada orang. Kayak kita pernah diundang orang untuk acara, ya kita. Kemudian orang tersebut menyampaikan, saat ini kami buat acara sebesar ini karena kami udah nadar. Kalau kami berhasil, kalau sukses dalam hal ini, maka kami akan potong kambing. Kami nadarkan kami potong kambing. Ya. Setelah alhamdulillah sukses terjadi, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diinginkan terkabul, maka kami tunaikanlah nadar kami, potong kambing. Ya, berarti konsekuensinya kalau dia nadar, dia potong kambing, maka nggak boleh dia makan. Sekeluarga nggak boleh dia makan. Nggak boleh makan. Ya. Tapi wajib untuk ditasarrufkan, wajib untuk dia sedekahkan kepada orang lain. Semuanya, secuil pun tidak boleh dia makan. Itu kalau dia apa tadi? Nadar. Dia saya ada wafaan di muqtadha al-tajamahu. Wafaan, ya, sebagai wafa, memenuhi atau menunaikan dimuktadoh maltazamahu, dengan tuntutan yang dituntut maltazamahu, sesuatu yang wajib baginya. Sesuatu yang wajib, itu kan nadarnya itu wajib, maka berhaklah segala wajiblah untuk dia tunaikan nadarnya dia. Tidak boleh dia langgar nadar. Gitu ya. Jadi orang mesti tahu, berarti mesti hati-hati. Jangan kurban ini. Ada kalanya kurban ini biasanya nanti kan bentar lagi kurban. Ya, orang yang ingin kurban harus berhati-hati dalam mengucapkan kalimat. Mengucapkan kalimat dan kata-kata. Hati-hati karena dengan kata-kata itu khawatirnya bisa merubah hukum yang awalnya kurban itu sudah muakkadah menjadi wajib gara-gara dia salah ucap. Gara-gara dia mengucapkan kata-kata yang menyebabkan jadi wajib. Jadi ya. Di antara ini dari disebutkan. Jadi ingat itu. Ada kalanya udhiyatan muayyanah, ada kalanya udhiyatan fi dhimmatih. Ucapannya alayya udhiyya bihadihi muayyanah, atau ja'altu hadhihi udhiyatan, atau yang fi dhimmatih lillahi alayya udhiyya muayyanah. Kemudian dia tentukan hewannya, kambingnya, sapinya. Baik itu ada. Jelas nih. Kemudian kalau dia waktu tadi kan dia kalau tadi orang yang apa tadi yang nadar udhiyah bidimati, ya kan? Kemudian dia mengucapkan tadi, kemudian dia tentukan hewannya, ini hewannya. Berarti wajib nadar kan? Ya kan? Nah, kemudian dia wajib sembelih hewan tersebut di mana? Kapan? Di waktunya. Waktunya dari mulai hari Idul-Adha sampai ke akhir hari Tasyrik. Kemudian kalau dia makan jika dia keluar pada waktu. Kalau keluar waktunya berarti dia sebenarnya setelah selesai hari Tasyrik, keluar waktunya. Oh ya, gimana? Lazimahu dar'uha qada'an. Lazimahu maka
dia wajib bagi dia pada Tuhan menyembelihnya hewan tersebut kodoan apa? Kodok wajib, ya kan? Karena kewajiban kalau ditinggalkan maka wajib dikodok, ya. Nah, kalau ibadah wajib ditinggalkan wajib dikodok, ibadah sunnah ditinggalkan sunnah untuk dikodok. Ya sudah, kalau nama aku di kutub sini ya, dalam kitab ini banyak disebutkan gitu kan. Nah, jadi orang yang ketinggalan sholat fardu baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tinggalkan dulu tinggalkan, sedangkan dia sudah wajib kok membaginya sudah wajib sholat, kemudian dia tinggalkan maka wajib dikodok. Berapa lama dia tinggalkan sholat tersebut? Yaitu kira-kira itu harus diganti. Ya, sholat termasuk juga ini nadar, ya kan? Wajib dia kodok, puasa yang ditinggalkan wajib dia kodok, gitu. Tapi kalau misalnya sunnah, hal-hal sunnah yang ditinggalkan maka sunnah pula dikodok. Tadi malam gak sholat tahajud, sunnah dikodok siangnya. Tadi malam gak sholat witir, sunnah dikodok siangnya. Ya. Tadi malam kemudian lupa wirid, sunnah dikodok siangnya. Gitu. Ya, sunnah dikodok. Hagadah. Qobliyah ba'diyah lupa dikerjakan, ya maka sunnah dikodok. Kapan itu waktu jauh ya sunnah mengkodoknya, ya. Kemudian ya lazim mahmudnya kodokan, maka wajib bagi dia menyembelihnya kodokan secara kodok. Karena kalau Ruyani sebagaimana menukil pada Imam Ruyani Imam Ruyani, ya dikenal dengan Imam Ruyani ini. Namanya beliau adalah Abul Mahasin Al-Ruyani. Abul Mahasin Al-Ruyani. Anil ashab, daripada ashabi. Ashab itu dari ulama-ulama dari kalangan Madhab Syafi'i, ya kan? Fa'itani fatil ula. Fa'itani fatil jika talifat. Talifat itu artinya rusak atau bisa diartikan kalau rusak hewan rusak. Berarti dia mati ya. Fa'itani fatil ula, maka jikalau mati atau rusak hewan tersebut, rusaknya apa? Rusak yang sekiranya tidak memperbolehkan lagi untuk dijadikan kurban. Kan ada sekarang itu hewan, ya kan? Dan semua hewan kemudian bisa ditirukan. Ya, kalau dia berpenyakitan, sakitnya nampak, kemudian pengaruh pada gaji, maka itu nggak boleh. Ya kan? Matanya buta kan, jalannya pincang kan, itu nggak boleh. Ya gitu ya. Maka kalau rusak ataupun mati hewan tersebut al-ula, ya tidak tafsir tanpa ada tafsir keteledoran dari dia, tanpa ada keteledoran dari dia, ya maka karena saya alaih, maka tidak ada sesuatu yang wajib atas dia. Tidak ada sesuatu pun yang wajib bagi dia, kalau dia ganti tidak. Karena apa? Karena matinya tanpa keteledoran dia. Ya. Ini kan tadi disebutkan ini hewan mau disembelih atau diudiayakan, kan tidak tadi. Ya, billahi alayya udahi bihadihi, katanya. Dah. Kemudian mati hewan tersebut. Kan yang disembelih itu bukan hewan yang lain, karena itu yang dia nadarkan di hati dengan ini. Mati hewan tersebut. Tengok matinya itu atau cacatnya tersebut yang sekiranya tidak bisa lagi digunakan untuk disembelih, ya untuk dikurbankan, ya cacatnya itu dengan sebab dia teledor atau dengan sebab tanpa teledor, gitu. Jadi kalau dengan sebab teledor, pada saya alaih, maka tidak ada sesuatu apapun alaih yang wajib itu dan karena wajib bagi dia. Akhirnya nggak berarti dia ganti, nggak perlu ya. Li'annaha kharajat min milkihi bin nadri. Li'annaha karena semuanya hewan tersebut kharajat itu keluar hewan tersebut min milkihi dari kepemilikannya bin nadri dengan nadar. Itu keluar dari kepemilikannya. Baru dijadikan wasarat wadi'atan indahu. Wasarat dan menjadi hewan tersebut yang sudah dinyatakan tadi wadi'atan sebagai titipan. Sebagai titipan indahu, seperti titipan. Harusnya orang nitip barang sama engkau, orang nitip barang, dan itu siapa itu? Orang kan? Udah orang berarti
Sama seperti hewan yang sudah dinadarkan, itu hewan yang berdirimu, dia keluar dari dirimu, dia seperti barang titipan, mati tanpa sebab, maksudnya mati tanpa keterlibatan dirimu, maka aku tak perlu lagi. Pahami? Itu ada, ya. Autalifat ditafsirin, atau matinya hewan tersebut atau rusaknya hewan itu ditafsirin dengan sebab keterlibatan. Ledor, jangan contoh nggak kasih makan mati, ya kan? Kambing kena hujan, dingin dia mati, masuk angin mati, kayak gitu, ya kan ya? Kalau lagi, penghasil gitu lah. Ketika dirimu, maka ketika dia kalau dia mati, ya dengan sebut ledor, lazimahul aksaru min mithliha yawman nahri wa qimatihi wa qimatiha yawman talab, ya. Lazimahul aksar, wajib bagi dia aksar lebih banyak, maksudnya lebih besar mithliha dari misalnya, dari hewan misalnya, ya. Contoh, wajib bagi dia untuk mengganti maksudnya lebih besar dari misalnya, dari sisa hewannya, dari hewan misalnya, ya kan? Wajib mengganti dengan nilai yang lebih mahal, gitu ya, nilai yang lebih mahal, ya, atau yang lebih besar manfaatnya, ya. Kemudian ini lihat dari hewan misalnya, yang mahal, dia ganti di hari Lebaran tersebut, hari sembelihan, wakimatiha, dan atau nilai hewan tersebut berapa harganya, gitu ya. Nilai nilai satu rusaknya yang tahu, ya, gimana dia yang tahu di hari rusaknya dia, di hari matinya dia, diganti, ya. Kalau yang apa tadi, yang trader itu atau kau titip di barangmu, ya, apa tadi, hewanmu dititip, ya, atau orang nitip ke hewan pada kau, hewan tersebut jadi nadarkan, mati juga ketika dia cuma hewan tadi mati, maka orang yang tadi itu ganti, ya, karena matinya hewan tersebut sebab keterlibatan dirinya, kan ya? Jadi, ayo ganti. Dia sekalian dia membeli biha dengannya kimah hak nilai hewan tersebut kalimatan awis lain litali mati fa'aksara. Ya, dia sekalian dia membeli biha dengannya, itu dengannya nilainya hewan tersebut kalimatan, dia beli hewan yang lebih bagus, hewan yang bagus. Kalimatan awis lain atau dua misalnya, ya, litali mati untuk yang rusak tadi atau yang mati fa'aksara atau lebih. Paling adalah mahal ajnabiyun, ini disebutkan. Paling adalah mahal jika adalah merusak atau yang rusak, ya, hal pada hewan tersebut yang ajnabiyun. Apa ajnabi? Ajnabi apa? Orang lain. Kalau orang lain yang menyebabkan mati, orang lain menyebabkan rusak, ya, orang lain yang rusak, artinya kan penyebabnya dia. Berarti kan tradernya orang tersebut. Maka gimana? Lazimahu dafu qimatiha lin-nadir. Maka wajib bagi dia membayar harganya, nilai harganya hewan tersebut lin-nadir, bagi orang yang nazar tersebut. Bagi orang yang dia sekalian dihami serahan supaya si nazar orang yang tersebut membeli dengan harganya tadi yang diganti itu pada sebesar hewan yang tadi. Apabila itu, maka jika dia tidak dapatkan nih hewannya, apa tadi? Tidak dapatkan hewannya, dari kata ini dicarilah yang mirip-mirip dengan tadi, karena udah nazar kan, maka gantinya kan sama seperti yang dinazarkan. Jadi harganya tidak dapat, maka gimana? Maka boleh di bawahnya kadarnya. Contoh, hewan yang mati itu sebab trader tadi adalah hewannya bertanduk, begitu. Ya, bertanduk agak gemuk sedikit. Kemudian, ya, berganti uangnya
dicari-carilah, nggak dapat. Yang mirip kayak itu nggak dapat, yang ada di bawahnya. Maka apa? Farduna, maka di bawah, di bawah. Itu ta'itani fatitaniatu, maka jika rusak apa tadi yang kedua, walau bila tafsir, walaupun bila tafsir tanpa tafsir, tanpa apa tadi? Tanpa keterangan atau tanpa kelalaiannya dia, ya mati tanpa kelalaiannya. Bagian aslu di mati, bagian aslu maka tetap apa aslu asal kewajibannya dia adalah di mati, tetap ganti di mati, ya di mati ini dalam tanggungannya, ya maksudnya berarti ya tetap berkewajiban bagian aslu di mati, maka tetap berkewajiban dalam timahnya, tanggungannya. Berarti meskipun mati walau bila tafsir tanpa tafsir, maka dia tetap dihukumkan, tetap wajib, ya tetap wajib dia apa tadi menunaikan adat tersebut dengan tanggungan. Jadi kapan-kapan bisa, nanti kalau dia punya, nanti kapan bisa, kalau yang lain waktu bisa untuk dia tunaikan adatnya dengan yang dia bisa hewan yang mati tersebut, ya gitu. Kemudian yang keenam, yukrahu li muridi tahdiyah, dimakruhkan untuk orang yang menginginkan tahdiyah di kurban. Makruh untuk orang yang menginginkan kurban an-nafsi dari dirinya, an-asri dzulhijjah dari 10 Dzulhijjah. Yang lebih nanti sekitar 3 hari lagi ke depan sudah masuk Dzulhijjah. Bagi orang yang mau ikut kurban, ikut dia peserta kurban, ya maka makruh bagi dirinya 10 hari dari 10 Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai 10, walau yaumul Jumat, meskipun hari Jumat. Hari Jumat. Hatta yudhhiya, ya sampai dia nyembelih. Sampai dia nyembelih kalau kurbannya. Apa yang dilakukan? Ayyuzila, jadi nyebul pakainya dari umroh. Ayyuzila syai'an min sya'ri, ya makruh untuk dia menghilangkan syai'an sesuatu min sya'ri dari rambutnya. Jadi nggak boleh pangkas, makruh pangkas, bukan haram, makruh. Orang yang ikut kurban makruh hilangkan rambutnya, potong rambutnya. Mau potongnya banyak, mau potongnya sedikit, yang penting motong atau menghilangkan bagian daripada rambutnya, makruh. Ya, al-ghairi atau selain rambut. Berapa gantung sih dari kuku, potong kuku bagi orang yang berkurban makruh. Ya, potong kuku bagi yang berkurban makruh. Paham nih? Ya. Nah, jadi kita potong kuku selama 10 hari, nggak apa-apa. Ya, dari tanggal 1, makanya sebelum masuk ke tanggal 1 Dzulhijjah, potonglah kuku. Meskipun di saat nanti tanggal 10, sebelum dikurbankan, tangan ini panjang kukunya, nggak apa-apa. Setelah disembelih pagi itu hewan tersebut disembelih, nah kemudian potong kuku nggak apa-apa. Ya, kemudian wasal ini dan semua anggota tubuhnya, bagian-bagian tubuhnya atau lewat yang nampak. Ingat dam, kecuali darah, berdarah. Ya, ala khilaf fihi, atas khilaf, ya khilaf di dalamnya, ada khilaf dalamnya darah, ya. Jadi kecuali darah, ada khilaf dalamnya. Fakila dikatakan dia umur dari dia. Ada yang mengatakan menghilangkan bagian daripada tubuh, baik itu rambut ataupun yang lainnya, itu bukan makruh. Ada yang mengatakan yahrumu dzalika malam yahtaj ilaihi, haram lakukan misal itu menghilangkan bagian daripada tubuhnya, ya ketika dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dia sampai disembelih hewan kurbannya, selama dia tidak membutuhkannya untuk dihilangkan. Tapi kalau selama dibutuhkan, misalnya yang betul-betul dihilangkan perlu kali, nah maka nggak haram. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, kemudian dihilangkan, dia potong kukunya, dia pangkas rambutnya, makruh. Dia cukur kumisnya, dia cukur jenggotnya, begitu ya.
hukumnya haram ya, kalau nggak ada keperluan. Wa alaihi anha, dan ini adalah pendapatnya, wa alaihi atasnya ini, ada pendapat ini yang haram itu adalah pendapatnya Imam Ahmad ya. Pendapatnya Imam. Jadi haram bagi beliau ya menghilangkan bagian daripada tubuh orang yang ikut udhiyah, ya menghilangkan rambutnya, kukunya dan yang lainnya. Ya, di saat tanggal 1 sampai kemudian hewan sebelahnya disebelih. Nah itu ada jelas ya. Paling saja, dan jika dia membutuhkan untuk dihilangkan, dia tipu, maka terkadang hukumnya wajib. Seperti apa wajib? Bahkan ia disarikin, seperti memotong tangannya pencuri. Ya, hukum tetap berjalan. Meskipun di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, ada orang ikut apa namanya? Ikut kurban. Ya. Kemudian dicuri ketahuan, potong tangannya. Ya, wajib belum. Ya, sebagai menjadi hukuman. Ya, wa kita diwajibin. Ya, hitan sunatnya orang balik. Nah, hitan sunat orang balik. Ya, orang balik di hutan hukumnya wajib itu. Hukumnya wajib. Kalau anak kecil yang belum balik di hitan hukumnya sunnah. Udah besar di hitan, udah balik di hitan wajib itu. Ya. Berarti orang yang balik belum hitan dari dosa. Ya, udah balik belum hitan. Ya kan? Waktu misalnya terkadang hukumnya disunahkan. Seperti apa kita disunnahkan atau memotong ya? Memotong kan? Potong tangan tadi, potong ikannya orang yang balik, potong. Ya, maka itu dibutuhkan, maka nggak haram, ya kan? Sakitan disobiin, kita anak kecil tadi, kesunnah. Waktu juga sekarang ini mubahkan, dibolehkan. Ya, untuk memutus sesuatu daripada tubuh, yaitu bahkan isinin, wajiatin, seperti memotong atau memutuskan gigi yang sakit. Ya, cabut gigi. Ya. Mubah. Tadi perlukan kalau mau cabut itu bahaya. Jadi kan ya. Walau ta'addadat dhahiyatuhu. Walaupun ta'addadat, jikalau ta'addadat dhahiyatuhu, meskipun berjumlah silangan atau banyak berbeda, banyak dhahiyatuhu, yaitu kurbannya dia. Banyak kurbannya dia. Contoh nih. Ya. Kalau kurban lumpumu 5 atau kambingmu 5, semuanya dengan namamu semuanya kan. Dah, sembelih. Ketika disembelih satu, dah boleh dah untuk buku boleh dah. Meskipun 4 lagi belum disembelih. Nah, yang penting ada satu hewan yang disembelih dari kurbanmu, dah boleh silakan. Intafatil karahat, maka hilanglah apa karahat itu kemakruhannya. Ya, diulah dengan potongan yang pertama, tadi. Wa hikmah dari apa hikmahnya? Kok nggak boleh kemudian dipotong apa tadi? Rambut, kuku dan lain-lain. Apa hikmahnya? Adalah sumurul maghfirati wa ilmul ibki minan nar di jami'ihi. Itu sumurul maghfirah, mencakupnya menyeluruhnya maghfirah, ampunan, wal itik, dan juga pembebasan minan nar dari neraka di jami'ihi untuk seluruhnya umum. Jadi seluruh panjang tadi dia kena juga, dia terbebas dan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbebas dari api neraka. Rambut-rambutmu yang panjang itu ya diampuni, dibebaskan dari neraka. Ini kan? Harga itu diantaranya hikmahnya. Ya. Kemudian nomor 1 hikmah hukmul udhiyati walladhi yuqatabu biha. Hukum udhiyah, hukum nyembelih. Hukum ya, hukum nyembelih dan yang diajak bicara, maksudnya diajak bicara yang dibebankan dengannya udhiyah. Siapa yang kemudian dituntut untuk udhiyah? Nah, ini dibahas. Pertama kan, kalau Syafi'i berkata Imam Syafi'i, la urakhisu fi tarkil udhiyati liman qadara 'alaiha
kasmuhal qadir 'alaiha. Ya. Katanya yang Syafi'i, kalau Syafi'i berkata yang Syafi'i la uraqis, aku tidak berikan keringanan di tarkil udhiyah dalam meninggalkan kurban. Liman qadir 'alaiha lagi untuk orang yang mampu atasnya kurban. Dia mampu kurban, dia tinggalkan, aku maafkan katanya yang Syafi'i. Kau kasih keringanan. Gak ada kata maaf tuh. Dia mampu kok dia. Wa muradu dan maksudnya yang radhiyallahu an, maksudnya yang Syafi'i radhiyallahu an, annahu yukrahu, maksudnya makruh, ditinggalkannya makruh, terbuang meninggalkan udhiyah bil qadir bagi orang yang mampu. Alaiha udhiyah. Itu hukumnya makruh. Ya, kemarin disebutkan diancam oleh Nabi SAW tidak boleh dekat-dekat dengan tempat sholat. Malah yang korban dan musallana. Ya, ada. Maka ingat, kalau muslim ingat tuh apa aja tuntutan Allah. Ketika Ramadan tuntutan Allah Subhanahu wa taala puasa ya puasa muslim. Ya, muslim itu kalau Allah Subhanahu wa taala sholat ya sholat. Ya, waktunya zakat ya berzakat. Kalau punya harta banyak zakatnya zakat fitrah. Ya, kalau punya hartanya banyak zakatnya zakatul mal. Gitu. Ya, punya harta banyak ya haji. Ya, berangkat haji, umroh. Yo, itu tuntutan Allah SWT. Jangan tuntutan dunia bisa mampu. Tapi tuntutan Allah, tuntutan agama, tuntutan syariat yang mampu beralasan. Ya, jangan jadi muslim yang palsu. Mau bilang lagi. Jadilah muslim sejati, muslim yang betul-betul muslim. Ya, tidak beralasan ketika dituntut dalam agamanya. Dia tidak beralasan atau tidak cari alasan. Ya, kemarin sebutkan kan, banyak orang membela-belain diri punya iPhone ini, iPhone itu, punya ini, punya itu, bisa dibela-belain demi gaya, ya, demi takut dikucilkan sama orang lain, demi karena kawan-kawan yang lain itu semuanya pakai iPhone sedangkan aku tidak. Jadi harus dibela-belain punya iPhone, dibela-belain punya NMAX, dibela-belain punya mobil. Ya, nggak bakal kan sekalipun. Ya, kok. Ya, nanti jumpa malaikat gimana? Ya kan? Ya, kalau itu bisa dibela-belain, kenapa untuk agama nggak bisa kemudian dibela-belain? Ya kan? Kalau berikutnya 2. La tajibu al-udhiyah, tidak wajib apa? Udhiyah illa bin-nadri, kecuali dengan nadar. Kita sebutkan ya. Hukum udhiyah enggak wajib kecuali nadar kan? Ya. Ai hakikatan au hukman, baik nadarnya hakikat atau baik nadarnya hakiki atau hukmi. Ya, gimana nadar hakiki? Ya gimana nadar hukmi? Al-awwalu, yang pertama nadar hakiki adalah Kapauli seperti ucapannya lillahi alayya an udhiyya bihadihi. Kayak tadi. Maka ini ada hakiki. Bagi karena Allah Subhanahu wa taala sendiriku wajib sendiriku untuk aku menyembelih yang ini. Wasani, dan nadar yang kedua itu adalah hukuman tadi. Seperti kapauli seperti ucapannya ja'atu hadhihi udhiyatan. Aku jadikan ini hewan sebagai kurban. Nah, ini jadi nadar hukuman. Faja'lu bimanzilatin nadri. Maka kata-kata ja'al itu menjadikan tadi itu kedudukannya seperti nadar. Jelas nih. Bal mata qala hadhihi udhiyatun, bal tetapi bahkan kapan saja kalau dia berkata hadhihi udhiyatun, ini adalah udhiyah, ini adalah kurbanku, gitu ya. Sholat wajibatan, maka jadilah itu kewajiban. Jadilah nadar. Jadi contoh punya kambing itu untuk apa? Ini untuk kurbanku. Ini untuk kurbanku. Berarti jadi nadar. Wajib itu. Maka tadi semuanya sama ya. Nomor 5 tadi, hati-hati dalam berkata-kata. Bisa jatuh pada nadar. Pada jatuh nadar berarti konsekuensinya berlaku. Gak boleh dia makan
Ya. Baru kan ngomong haji udahiyatun, ini kurban pun. Bukan ngomong gitu aja, langsung jadi nada. Soal wajibatan wa in jahila dzalika. Apa sih? Meskipun dia nggak tahu betul dengan itu. Sebagai orang itu mungkin bilang, ada banyak bilang, ada contoh. Ya, setelah ditanya, itu untuk apa? Dia mengatakan, ini untuk kurbanku. Ini untuk kurban haji udahiyatun, ini kurbanku nih. Kan jadi nazar. Kemudian kawannya bilang, ucapan itu disebutkan dalam kitab Juli, ya, ucapan itu bisa menyebabkan nazar. Maka kau jadi nazar tu, kambingmu itu ada nazar, kau nggak boleh makan nanti kalau disembelih. Kemudian apa katanya? Aku nggak tahu soal itu, bodoh aku dalam hal itu. Wa in jahila dzalika, meskipun dia bodoh dalam hal itu. Paham ya? Nah, meskipun dia bodoh itu nggak akan berubah hukum, jadi dia jadi wajib. Gitu. Nah, ini kasih tahu nih sama orang-orang yang mau ikut kurban, ya kan? Harus hati-hati ngomongnya. Kemudian sama ya kok minal awam, sama sesuatu yang boleh terjadi, atau minal awam dari orang awam, indah soalin ketika ditanya mereka ditanya, ya, kalian ditanya. Ketika orang awam ditanya, amma yuridun atau tahiyyata, amma ada sesuatu yuridun yang mereka ingin atau tahiyyata apa? Kurban. Mereka ingin berkurban dengannya. Mikol dengan ucapan mereka. Jadi ditanya tadi kan, itu untuk apa? Kemudian ditanya jawabnya, hadi udhiyatun, dia jawab, hadi udhiyatun, ini adalah kurbanku. Tasiru bihi wajibatan, maka jadilah dia kurban tersebut bihi dengan ucapan tadi wajibatan, jadi wajib. Ya. Itu terjadi orang awam, ya gitu ngomong kan? Ditanya, ya, saya itu misalnya dia sekarang ini mungkin ya dia bisa belikan kambing, ya, dia belikan lembu, ya, bisa ditanya itu untuk apa? Inilah kurban kami, untuk kurban kuat ya. Maka jadilah wajib, ya kan? Ini adalah kurbanku, dibilangnya, maka jadi wajib. Yang rumu alaikum akul minha, konsekuensinya adalah yang rumu haram alaikum atas mereka al-aklu makan minha daripada hewan kurban tadi, karena tidak jadi wajib. Walau berkoluhan dan tidak berbalik diterima apa ucapan mereka. Jadi diterima ucapan mereka ada dengan terkau wa'adihah. Kata ini, aku nggak tahu itu. Dan yang aku maksud adalah kurban sunnah. Gitu saya dikeleskan. Artinya anda akan diinginkan atau tahu itu sunnah biha dengan kurban itu. Yang aku maksud itu kurban sunnah, bukan kurban wajib. Gitu kan? Dia terus gitu. Maka gimana? Ya, pada yuk baru qauluhu, enggak diterima itu. Tetap jadi wajib. Ya, khilafan dibanding berbeda dibandingin karena ada sebagian ulama. Berbeda sebagian ulama. Yang nomor satu, siapa ulamanya? Adalah Sayyid Umar Al-Basri. Berkata Sayyid Umar Al-Basri bahwanya yang bagi ayatun ma'alhu ma lam yakfi ikhbar. Ya, yang bagi seyogianya ayatun ma'alhu bahwa ada ma'alhu tempatnya. Ya, tempatnya wajib itu adalah malam yakfi ikhbar, selama dia tidak bermaksud al-ikhbar pada mengabarkan beritahu saja. Jadi kalau misalnya dia ditanya, kan dia ngomong, kan dia ditanya, ya, kau ditanya sama orang, kan tadi kan kau kabari orang lain, kau jawab kan untuk kabari, memberitahu dia kan, orang yang nanya. Misalnya itu harus orang, oh ini untuk kurbanku, kan, untuk tujuannya tuh, dia jawab tujuannya tuh memberitahu ikhbar. Maka katanya Sayyid Umar Al-Basri itu tidak ada sesuatu, karena tujuannya semata-mata untuk ikhbar, hanya beritahu saja. Paham ya? Baik qasadahu. Ya, ai haditha allati uridu tad'iyata biha. Tapi kalau dia bermaksud sebagai ikhbar dia. Dia bermaksud kalau dia bermaksud untuk ikhbar saja, ai haditha ini kambing allati uridu tad'iyata
yang aku ingin sembelih, yang aku ingin kurbankan biha dengan kambing ini, pada ta'yin maka nggak ta'yin itu. Ini tidak menentukan hewan kurbannya, berarti tidak jatuh pada nazar. Ya. Sedangkan yang jadi nazar adalah kalau tujuannya adalah memang dia nazar, bukan tujuannya semata-mata untuk ikhbar. Itu. Ya, itu katanya Sayyid Umar Al-Sayyid. Tapi secara pendapat yang muhtamat mengatakan ucapan yang menyebabkan nazar tersebut, maka disebut diucapkan oleh orang awam, tetap dia jatuh sebagai nazar wajib. Ya, meskipun dia bilang gini, yang aku maksud adalah untuk berbuat sunnah, gitu, maka nggak berlaku. Pendapat pertama begitu. Jelas? Jelas ini? Jelas ya? Waqala Fibrang Milisi, berkata Imam Fibrang Milisi, la yab'udul iktibar dzalika lil awam, tidak yab'ud, tidak jauh. Ya. Iktibar dzalika, dimaafkannya hal tersebut lil awam, untuk awam. Maksudnya apa? Tidak jauh kemungkinan, tidak jauh kemungkinan dimaafkanlah untuk orang awam yang ucapkan begitu. Kalau memang yang ucapkan orang awam, maka dimaafkan. Katanya itu ya, tapi kalau misalnya yang ucapkan itu orang alim, yang ucapkan itu orang yang belajar, ya, maka nggak ada maaf. Jelas ini? Ya. Wahai pun lebih dekat. Dia mendapatkan lebih dekat. Ya, lakin doa Syaikh Puna. Akan tetapi doa mendoakan pendapat itu, perkataannya seperti Imam Fibrang ini, mendoakan siapa Syaikh Puna, guru-guru kami mendoakannya, tidak dianggap itu. Itu koldoib, gitu ya. Pendapat itu pendapat lemah. Pendapat yang kuat berarti adalah mau meskipun dia nggak tahu atau tujuannya untuk tahu, tapi dia mengucapkan yang menyebabkan jadi nazar, maka jatuh jadi nazar wajib. Jelas di sini? Ya. Mudah kali kan? Mudah ya. Kemudian ada ini. Fal-jawab al-mukhallisu, diajarkan di sini. Jadi gimana jawabnya? Bertanya itu tuh apa? Jawabnya gimana? Nah, bisa jadi jawabannya. Pada jawab, maka jawaban al-mukhallis yang melepaskan diri, terlepas dari kewajiban tadi, masih tetap dalam kondisi dia kurban sunnah, atau bisa dikatakan jawaban yang mukhallis yang bisa menyelamatkan. Jawaban yang bisa menyelamatkan dia dari hal tersebut, dari jadinya wajib. Nah, jawabnya gimana? Ayyakul al-mas'ulu, hendaklah berkata orang yang ditanya, ketika ditanya, itu untuk apa? Dia jawab, jangan hadi udahiyah, itu jangan ini adalah kurbanku, jangan itu. Tapi jawabannya, nuridu an nadba'aha yaumal 'id. Jawabannya adalah kami ingin atau aku ingin untuk aku nyembelihnya di hari Id. Kenapa? Apa? Gak berubah hukum, tetap jadi hukum sunnah mu'akkadah. Jelas ya? Gitu. Ya. Nah, ya, la tajibu bi qawlihi, tidak wajib dalam ucapannya waqta dzabaiha. Tidak wajib hukumnya, tidak menjadi wajib kurbannya dalam ucapan seseorang, ucapan dia di waktu nyembelih kurban, kan ada hubungannya kan? Hadhi udhiyati fataqabbal minni ya karim, kan itu ucapannya. Maka ucapan itu tidak menjadikan kurbannya jadi wajib. Nah ya, la tajib di qawlihi waqta dzabaiha, Allahumma hadhi udhiyati, ya Allah, ini adalah kurbanku, fataqabbal minni, maka terimalah dariku ya karim, wahai zat yang maha mulia. Ya, warna wajah dan kisah itu biasanya dibaca itu ketika hendak kurban yang potong, ketika waktunya potong. Nah itu ada jelas. Nah, kemudian adalah dalam kitab kita disebutkan dengan baju dia, ya. Ini dalam kitab Mu'jam Muhtaj, bukan niatul syira'i lil udhiyah la tasiru bi udhiyatan. Niat syira', niat apa syira'? Niat beli, niat membeli lil udhiyah untuk kurban. Ada dia nih.
Aku ada niat dalam hatimu niat untuk beli kambing, beli lembu untuk kurban, niat, bukan di ucapkan, tapi hanya niat. Ya, dia dalam hati kan punya niat untuk beli hewan kurban, beli hewan untuk kambing untuk dikurbankan. Tidak diucapkan niat syirak dulu tadi ya, niat membeli hewan kurban untuk dikurbankan, la tasyiru tidak menjadi hewan kurban tersebut ini dengan niat tersebut, dengan niat yang boleh jadi tidak jadi mudahiyatan, tidak jadi wajibnya untuk dihidupkan hewan tidak wajib kurban, tidak jadi kurban wajib. Karena cuma niat dalam hati. Dia diucapkan baik kepada li'anna izalatal milki ala sabilil qurbah, karena semuanya menghilangkan kepemilikan atas jalan kurban. Kurban itu takarub, apa? Mendekatkan diri kepada Allah, jalan ibadah. Ya, niat menghilangkan, karena dia menghilangkan kepemilikan atas jalan ibadah, dalam rangka ibadah, la tahsulu bidzalika, maka tidak hasil hal itu dengan hal tersebut. Ya. Tidak dengan hanya dengan niat, tapi dengan langsung inilah dengan waktu amalan, ya. Jadi tidak hasil, tidak nyata dia. Kalau hanya sekedar niat. Karena lebih taruh abdan, sebagaimana jika seorang membeli abdan apa? Budak. Orang membeli budak, tapi dia biniat dan rezeki. Diniatkannya dalam hatinya niat, aku beli budak untuk dimerdekakan. Awil waqfi atau wakafkanlah nih budak. Maka nggak otomatis jatuh jadi langsung merdeka budaya tadi. Paham ya? Paham ya? Niat beli budak itu apa? Untuk dimerdekakan atau untuk diwakafkan. Setelah dibeli, apakah otomatis langsung itu budak langsung dimerdeka? Enggak. Langsung menjadi statusnya diwakaf? Enggak. Selama tidak diucapkan. Jelas ya? Gitu juga niat beli hewan untuk kurban, nggak langsung kemudian jadi wajib. Iya, nggak langsung kemudian jadi seperti nazar, enggak. Karena belum diucapkan, hanya hatinya. Jelas ini? Di dalam kitab Mu'til Muhtaj. Wallahu a'lam. Nanti berikutnya lanjut dalam poin yang ke-4. Sekarang masuk kitab Al-Bushra di mana di Sayyidati Khadijatul Kubra. Kepada Fatihah untuk Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasan bin Lahore dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terakhir gimana? Sisir Indonesia. Ya. Apa? Waqad ja'a di halaman 20. Waqad ja'a dan sungguh telah datang di sirah Ibn Hisham, dalam sirah Ibn Hisham, dalam kitab sirah Ibn Hisham, ya, sirah yang menceritakan tentang sejarah Nabi juga itu lengkap di situ ya. Annahu sungguhnya alaihi afdhalus salati wassalam, sungguhnya Nabi alaihi afdhalus salat, atasnya Nabi Muhammad afdhalus salat dan afdhalnya salawat wassalam dan salam. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asdaqaha isrina baqaratan saniyatan. Asdaqa menjadikan atau memberikan mahar. Memberikan mahar kepada Rasulullah pada Sayyidah Khadijah isrina baqaratan berapa? 20 baqarah, 20 unta betina, 20 unta muda betina baqarah. Ya, saniyatan yang bagus-bagus. Jadi dalam riwayat lain, dalam sirah Indonesia mengatakan Nabi memberi maharnya 20 unta muda betina yang bagus-bagus. Tuh, kemarin berapa mahar Nabi? Berapa
Enggak, belum dirham kemarin hitungannya betul 20 juta. Kalau dirham 500 dirham. Kalau dikali-kalikan jumlahnya dikira-kirakan ya sekitar dari 22 juta 300 kemarinnya. Ya kan berapa kan? Ya, gitu lah kurang lebih. Ya, 2 dirham. Tapi dalam kitab Sirah Ibn Hisham katakan Nabi SAW itu beri mahar pada Sayyidah Khadijah 20 unta muda betina yang bagus-bagus. Yang bagus ya? Satu unta berapa itu? Nah, boleh cek. Satu unta berapa harganya? Kan? Satu unta satu harga NX itu lah. 30 juta 40 juta. Kasih 20. Anggap 30 juta kali 20. 3 kali 2 6. Jadi berapa? 600 juta. Ya. Ada seperti begitu. Ya. Harus saya kawin lah. Jangan sekarang aja ya. 600 juta. Ya. Penghasil meskipun Nabi dari kecil ditinggal ayahnya, ditinggal ibundanya, ya, hidup sama paman-pamannya, kemudian ya besar, ya. Tapi tetap ya urusan menunjukkan ya, yang penting akhlaknya baik, orangnya soleh, ya. Rezeki ada dengan sendirinya itu, ada pengikut itu nanti. Rezeki itu ngikut, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dicek, ada orang soleh yang kaya tahu, cuma nggak ada. Orang soleh luar biasa, akhlaknya baik luar biasa, susah nikah, nggak ada. Ya, cuma orang jahat kaya nikah banyak. Ya, orang yang jauh yang nggak mau jalanin perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kaya nikah banyak lagi. Ya, tapi orang soleh akhlaknya bagus. Ya, orang alim, ya, mau nikah, nggak ada yang susah nikah, semuanya dimudahkan oleh Allah. Ya, sekarang ya, mau jadi mana? Mau jadi yang payah atau mau jadi yang mudah? Ini ya, santri kalau serius belajarnya di masa belajar serius sungguh-sungguh. Ya, belajar sungguh-sungguh, dia berupaya untuk dia ngerti, tapi dia kemudian alim, keluar ngerti segala macam, ya, paham dia ilmu yang dia pelajari di pondok, mau nikah gampang, ya, kan? Insya Allah gampang, nggak ada susahnya. Ya, coba kemudian pengangguran, belajar malas, ya, kemudian main-main aja, duduk-duduk aja kerjanya, main-main sama kawannya, asik main aja, terus sampai tua kan. Umur 35 ya, udah nikah, belum nikah. Umur 40 udah nikah, belum nikah. Terus main-main aja. Ya. Jadi kalau orang yang soleh, ya akhlaknya baik, ya alim, rajin ibadah, taat sama Allah dan Rasulnya, orang senang sama dia. Orang kan? Gak usah pun pakai mati ini, rela orang. Aku mau nikah sama dia, itu apa adanya dia. Oh rela. Orang begitu. Ya. Kalau kan ada satu dikisahkan itu. Ya kan? Ada satu orang namanya, kalau nggak salah namanya Ahmad Khatib di Mekah, terkenal nih, si Ahmad Khatib ini. Ya, dan ketika dia mudanya suka hadir di masjid ketika di Mekah, dia belajar terus ya, belajar. Ala kesimpulan dia hadir, dulunya hadir terus, rajin dia khidmah, rajin dia belajar. Dia hadir terus, haji itu. Ya, orangnya udah mulai berumur, tapi dia lagi fokus belajar dulu. Gak ingin untuk nikah dulu, ingin belajar dulu, masih banyak belajar dirinya kurang ilmunya, jadi dia belajar. Ya,
sekitar umur 25, kemudian datang satu orang sama gurunya, orang tua laki-laki datang sama gurunya. Dia bilang, aku ini punya anak perempuan, mau kunikahkan anak perempuanku. Ini orang yang datang tadi, bapak-bapak tadi, ini orang yang konglomerat, kaya raya luar biasa, hartanya banyak di Mekah, orang konglomerat. Jadi bilangnya ngadu sama saya, aku punya anak perempuan, usianya masih udah naik 15 tahun, 16 tahun. Aku takut nanti kalau lama-lama aku nikahin, takut terjadi sesuatu, maksudnya nggak karena latih tadi, takut kemudiannya dalam hal-hal yang negatif. Jadi mau nikahkan ini. Ada nggak kira-kira dari menurut pendapatmu yang kira-kira cocok untuk anakku? Ya, cocok untuk anakku, budiku. Ya, nggak perlu siapa orangnya, nggak perlu tahu gimana orangnya, apakah kalian tidak, orangnya bangsawan tidak, punya duit atau tidak. Perlu, yang penting rekomendasi dari kau ya, punya orang tua dari bapak tadi. Ya, kemudian yaudah nanti ku istiqorohkan dulu, kata saya. Ya, kemudian besok nanti datang lagi bahas jawabannya. Ya, saya tadi juga dari istiqoroh terpikir dia. Dilihatnya muridnya sering suka ngaji, rajin, khidmat, namanya dari Ahmad Khatib. Keesokan harinya kemudian datang lagi wartawan ini. Ya, datang lagi. Ya, udah ada jawabannya saya dari istiqorohmu. Apa kata saya tadi? Ada. Tapi ini bukan orang daerah kita. Dia orang Ajam gitu ya. Bukan orang daerah kita, orang Ajam, bukan orang Arab. Tapi ya dia sebatang kara di sini, nggak ada orang tuanya jauh. Ya, kemudian nggak punya apa-apa. Gak apa-apa deh, nggak usah pikirkan masalah uang. Kalau dia uang kaya raya, kalau pesta segala macam aku yang tanggung. Ya kaya raya. Ya, yaudah. Mana anaknya? Tuh. Ahmad Khatib. Ketika itu lagi buatin teh khidmat sama gurunya. Ya, kemudian yaudah. Kapan kira-kira saya waktu yang bagus untuk dinikahi? Ya, kata istrinya kalau mau itu bagus. Udah sore ini ya. Akhirnya dikabari sama istrinya. Ya, Ahmad Khatib dipanggil. Marhaba, kemudian ngomong, kau udah mau nikah? Belum saya. Aku mau punya apa-apa? Duit gak ada, kan? Sebatang kara di sini. Ya hanya aku ingin belajar aja, aku ingin belajar banyak-banyak. Yaudah, nanti setelah nikah pun kau bisa belajar sama aku. Kalau siapa yang mau nikah? Aku punya apa-apa? Udah tenang aja. Ya, jadi mau nikah? Ya mau, kalau nikah mau lah. Mau nikah mau. Apalagi yang keluar modal, ya kan? Ya kan hasil mau. Yaudah nanti sore siap-siap. Sore langsung di masjid dinikahkan. Sah. Ya, langsung habis nikah dibawa ke rumahnya perempuan. Sekarang heran dia, besar di rumahnya. Besarkan tinggi nggak orang merah ya. Ya, kemudian dijumpai sama istrinya. Istrinya orang Arab, kan? Bukan orang Indonesia yang hidungnya dalam, untungnya kan? Ini hidungnya ya. Ya, kaget ya. Ternyata cantik luar biasa. Itulah berkahnya berilmu. Mudah dikasih. Ya, udah nih. Kalau ilmu ragu, aku gimana ya? Kerjaku gimana ya? Aku lagi Islam modal ini jadi ngomong jadi sering ngomong. Iya. Aku Islam modal jadi ngomong jaga lembu, jaga lembu. Masa rendahkan dia jaga lembu. Iya, dari kamar kambing. Niatnya tinggi kan kita. Itu belajar sungguh-sungguh. Allah arahkan di jalannya. Waktunya nikahnya nikah. Waktunya apa ya mudah. Semua dimudahkan oleh Allah. Yang penting belajar sungguh-sungguh. Tuh, ya. Ambil belajar dari situ. Soalnya apa tadi bukan? Nabi Muhammad SAW itu memberikan mahar pada Sayyidina Khadijah 20 bakrah. Ya. Bakratan saniyah 20 otak muda betina saniyah yang bagus. Wakil dikatakan innain asra ukiyatan.
yaitu maharnya Rasulullah 12 uqiyah. 12 uqiyah hingga habis daripada dirham. Uqiyah itu kan takarannya ya daerah mana ya? Daerah Arab sana. Ya, daripada emas. Wa nisfa uqiyah, berarti 12 setengah. 12 setengah uqiyah emas. 12 setengah. Berapa tuh kira-kira uqiyah kalau kita hitung? Satu uqiyah itu kurang lebih 40 dirham. Satu uqiyah berapa? 40 dirham. Dan berarti kalau misalnya satu uqiyah 40 dirham, 12 uqiyah, 12 setengah uqiyah, berarti 40 kali 12 setengah. Berapa itu? Kurang lebih 12 kali berarti 40 kali 12 setengah dirham. 12 setengah uqiyah. 1 dirham kali 12 setengah uqiyah dijadikan jadi dirham. Kurang lebih sama dengan yang tadi yang pertama, yaitu 500 dirham. Ya, nah 200. Wa kullu hadza, semua ini la yu'aridu, tidak bertentangan maja'a fi khutbati waraqah. Ya, karena dalam pertama katakan 500 dirham, dalam kedua katakan 20 unta betina yang muda, yang bagus-bagus. Dalam yang ketiga lagi 12 setengah uqiyah. Ya kan? Nah, apakah ini bertentangan jadinya nih? Bukan 20 hadza, semua ini la yu'aridu, tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan apa puluh ada naja pada sesuatu yang teradakan, ya. Di khutbah waraqah, dalam khutbahnya Waraqah bin Naufal asal-asal yang lalu tadi kemarin terbaca. In anas tidak sodak, karena sungguhnya dari sungguhnya sodak itu mahar 500 dirham, 500 dirham, ya kan? Jadi sama-sama dirham, mau setengah uqiyah atau apa saja. Kemudian terus yang tadi yang 20 unta betina tadi, unta muda betina tadi, kan gimana yang betul nih mahalnya? Ya, maka disebutkan idyumkinu jam'u bainahuma, idyumkinu, ya, karena yumkinu memungkinkan apa jam'u menggabungkan bainahuma di antara keduanya, ditakwini tangan dengan menghasilkan harga dikali dengan itu. Tadi ya, kayak tadi 2 dirham sama 20 awiyah. Au anna ahadal asya'i mahrun wa akharu hadiyah, atau disebutkan anna ahadal asya', semuanya salah satu di antara dari asya' sesuatu tersebut, benda-benda yang dia dikasihkan Nabi sebagai mahar tadi, itu adalah mahar, salah satunya mahar, wal akharu hadiyatun, dan ya yang lainnya sisanya itu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar. Jadi tadi yang pertama 500 dirham, berapa kedua? Apa tadi? 20 unta muda Cina yang bagus-bagus, kemudian 12 setengah uqiyah. Maka gimana? Nah, maka mungkin yang satu dijadikan mahar, yang sebetulnya itu dijadikan hadiah. Min ami, dari pamannya Abi Thalib disebut dari Khadijah, ada tiga Khadijah. Awanna sallallahu alaihi wasallam, atau semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jaza itu menambah dari hal tersebut di badatiha dalam maharnya tidak Khadijah, ada badati ami ada mahar pamannya, mahar hadiah dari pamannya. Nabi nambahin, gitu ya. Bahkan al-kullu sedekah, maka semuanya jadi bermahar semuanya, karena ditambah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatazawwaja nabiyuna al-amin sayyidatana ummul mu'minin wa qad atamna 25 wa atammat hiya al-arba'in sallallahu alaihi. Fatazawwaja, menikah siapa Nabi kita sallallahu alaihi yang amanah, ya, Nabi yang paling amanah. Sayyidatuna, pada pemimpin kita yaitu ummul mukminin, ibunya orang mukmin, itu Sayyidah Khadijah. Waqad atanna, dan sungguh telah menyempurnakan siapa Nabi pada usia 25 tahun. Wa atammat hiyal arba'in, dan beliau Sayyidah Khadijah menyempurnakan usianya hiyal arba'in, dia arba'in 40 tahun. Jadi berapa? 15 tahun. Ya, lebih tua ya, perempuan ya, lebih tua Sayyidah Khadijah. Ada. Ya. Kemudian kalau saya Quratul Ansar, berkata pemilik kitab Quratul Ansar,
min ba'di arba'ina madat laha min umriha sinina. Dalam kitab Suratul Anfal disebutkan wa ikan ketika ila Makkah ke Mekah Nabi Muhammad, ila Makkah ke Mekah ada kembali siapa? Nabi Muhammad. Jadi ini wa ada ila Makkah itu artinya. Dan ketika ada kembali Nabi Muhammad ila Makkah ke Mekah, pulang dari Syam dari jualan dagang, wasatah dan memasukilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar Waisyina umur ke 26 disebutkan dalam kitab Al-Qur'an. Min umri umur maka beliau nikah di usia berapa? 26. Khadijah min ba'di arba'ina dan tidak Khadijah min ba'di Khadijah kan yang maka menikah sampai berubah Khadijah kan pada tidak Khadijah. Khadijah tak. Bukan ini ada disebutkan yang Khadijah tak. Tapi ini apa ya? Kalian. Ya, min ba'di arba'ina setelah 40 tahun. Ya, sudah Khadijah 40 tahun. Maka laha min umriha sinina, maka telah lewat laha pada ya, telah lewat umur ya. 40 tersebut 40 laha pada Khadijah min umriha dari umur Khadijah sinina tahun-tahun tadi. Tapi 40 tahun. Ya. Itu ya, ada mengatakan 25, ada mengatakan dalam kitab Suratul Anfal berapa? 26. Ada jelas nih. Tuh Nabi 26, 25 nikahnya ya kan. Nanti baru 18 baru kawin kan. Baru 19. Jamaah masih umur 20, masih 19, masih harus belajar dan tidak mau nikah ya. Dulu belajar dulu sampai kemudian kau betul-betul ya bisa memahami pelajaran. Tidak usah kemudian dirimu yang ngejar-ngejar perempuan, perempuan yang ngejar-ngejar kau lalu alim. Ya, perempuan itu sangat cinta suka kali sama suami yang alim, yang pintar, yang ibadah suka cinta kali. Ya, tapi kalau suaminya nyabu ya malu. Hah? Suaminya merokok aja. Ya. Habis di rokok, berbungkus-bungkus di rumahnya, asap ngebul. Ya. Ada. Ya, bukan nggak ada cerita ayam merokok dan cerita nggak merokok nggak ganteng. Karena ganteng aja nggak usah merokok aja. Ya. Tak perlu Pak keren, tidak ada. Ya. Kata hakada itu orang alim, ya, pandai dalam baca Qurannya. Oh senang itu. Ya kan? Perempuan suka dengan orang-orang yang gitu. Saya betul, nggak modus. Ya, abang pandai baca Quran deh. Oh iya. Habis itu kalau kawin nanti a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini kurang dong. Ada ya? Boleh pasti kan? Kalau pasti pasti. Ya. Coba baca. Belajar. Mana belajar kan? Dah. Ya dia belajar. Hakada jadi misalnya ya. Subuh kalian insyaallah ya kan. Subuh insyaallah dimudahkan oleh Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya belajar ya belajar. Nanti ada masanya kemudian ya Allah mudahkan itu. Kalau ada masanya Allah mudahkan semua. Kalau ada masa ya. Hakada. Kalau ada kisah pula cerita. Ada cerita ya, waktu sebelum kawin dia rajinlah mencintai abang tadi, laki-laki. Tengok calon istrinya, tengok perempuannya. Dia ditanya abang tadi, subhanallah. Alangkah indahnya kalau aku mudah jadi makmumnya dia nanti suatu hari nanti. Ya kan? Aku jadi istrinya, jadi kepercayaan subhanallah. Ya,
Kemudian berhasil ini si perempuan tadi berharap supaya jadi suami dia istrinya, dapat suami yang dapat suami dia, karena itu rajin menguji, nampak dia aktif segala macam, ya kan? Nah, kemudian satu hari, ya, kemudian panjang ceritanya terjadilah pertemuan dan juga nikah perempuan tadi sama laki-laki tadi. Perempuan tadi sudah berbunga-bunga hatinya karena dapat suami yang dia tidak dambakan, karena rajin dipuji, ya kan? Nah, rajin kan? Ya. Kemudian suatu saat kemudian ketika kemudian suaminya belum ada siap-siap begitu. Bagus kan? Bagus ya? Bagus lah, muji. Pokoknya muji lagi top. Waktu COVID, waktu tahun wabah penyakit. Apa namanya itu? Apa namanya kalau nggak boleh keluar namanya? Lockdown. Apa? Ya lockdownnya. Lockdown kan? Nggak boleh keluar, nggak boleh keluar. Jadi dilarang lah. Tak boleh sebenarnya. Apa ada punya bang? Dari sejak kita nikah sampai detik ini bang, aku nggak pernah. Ini kita nggak pernah sholat berjamaah. Ini Allah jadikan COVID supaya abang bisa berjamaah dengan aku itu enggak? Ya, sholatnya abang imamin katanya, istrinya, adanya, ya, suaminya jantungan, karena dia nggak mati jadi imam. Disuruhnya istrinya ada. Kan ini perempuan nggak boleh jadi imam, padahal ada lagi lah, ada ya. Lah istrinya bilang, apa nggak tahu kalau perempuan jadi imam nggak ada lagi. Oh iya, bang, ya. Jadi karena dia malu, dia macam dia beranikan dirinya untuk maju ke depan jadi imam. Takbir. Allah udah berikan jagung. Allah gitu ya. Baca dari Fatihah lagi. Bacanya ambuladul semuanya. Apa katanya? Astagfirullah. Jadi selama ini aku salah cari lagi. Kira dia belajar betul semuanya, bacaannya betul bisa menjadi imam dalam sholat. Ternyata besar salah bacaannya. Ya, gitu ya. Itulah bahayanya kalau sekedar dijadikan dijadikan campur atau dijadikan topeng atau modus. Makanya jangan sampai menjadi modus. Nampak orang alim, nampak orang ini soleh, nampak ketika nanti ya pasti kan nanti itu ada nanti yang kemudian yang membongkar semua keadaannya. Ya, ada keadaan yang membongkar keadaannya itu. Ya, dia persiapkan diri. Maksudnya dari kita tadi adalah persiapkan diri sebelum kau jadi pemimpin dalam rumah tangga. Ya, persiapkan ilmu supaya kau bisa ngajarin istri dan anak-anakmu. Ya, persiapkan semuanya itu, dipersiapkan. Jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar dimodalkan dengan uang, tapi dimodalkan dengan ilmu yang siap, ya, untuk menghadapi apapun dalam rumah tangga. Kau bisa bertanggung jawab penuh dengan keluarganya. Itulah modal pernikahan. Itu ada, jelas. Waqad nahara, ini pada lagi ya. Waqad nahara Waqad nahara SAW berjurang atau berjurang. Nabi SAW itu menyembelih unta. Satu unta atau dua unta. Ini 2 unta. Ya.
Onta sama lembu lebih banyak dagingnya, onta lebih besar onta itu. Ya, ini rata-rata rata-rata itu lebih mahal dia. Lebih lembu 65 juta dapat. Ya, daging 90 kilo, 100 kilo dapat. Onta 30 juta lembu. Ya, jadi dibuat. Nabi menulis satu onta atau 2 onta. Itu pernikahannya Nabi Muhammad dengan Sayyidah Allahu Akbar. Nanti insya Allah dilanjutin di sesi berikutnya. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.